Oke, anak-anakku semua yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Nah, semoga dalam kesehatan ini kita bisa menjalankan aktivitas kita di siang hari ini ya. Kemudian sebelum kita ke materi, saya dulu anak-anakku semua ya. Di siang hari ini siapa yang tidak masuk ya di hari ini? Tidak masuk siapa? Barit Pak. Lisnora tidak masuk, masuk enggak ini? Sakit Pak. Oh mas. Sakit tadi Pak. Oh masih di belakang enggak? Itu masih beli jajan. Ya, saya harapkan anak semua masuk sekolah dengan ya, artinya dengan lancar, artinya tiap hari harus masuk sekolah dengan rajin. Ya Pak. Kemudian itu tadi pagi disapu enggak kelasnya tuh? Sapu Pak. Yang piket. Sapu saya ngaku Pak. Ya Pak. Telat bangun repita tuh Pak. Itu bangkunya Depen itu tolong diluruskan bangkunya. Diluruskan nih Pak. Ya, siap Pak. Ya. Jadi kalau kelasnya rapi seperti ini, maka kita nyaman, begitu ya anak-anakku semua ya. Sebelum kita mulai, kemudian dulu berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal qanitin. Dengan pembelajaran ini mudah-mudahan anakku semua waj'alni min ibadika sholihin, menjadikan kita semua anak-anak yang soleh. Ya. Amin. Sebelum kita mulai, setelahnya marilah kita nyanyikan lagu nasional dulu supaya suasana cair, kita happy, relax. Nah, nanti kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Apa lagunya kira-kira? Rasa bergembira bisa ya? Nggak bisa Pak. Coba nanti ikut saya ya. Kita nyanyikan dulu lagu nasional dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Sorak bergembira semua, bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia. Semua pada kesempatan pagi hari ini materi kita yaitu tentang iman kepada akhir. Ya, saya ulang lagi, iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan siswa dapat menganalisis makna iman kepada hari akhir atau hari kiamat dengan benar. Ya, anak aku nanti mempelajari tentang pembelajaran yaitu tentang hari. Yang kedua yaitu melalui kegiatan berdiskusi. Nanti kalian anak-anakku semua akan Bapak ajak untuk berdiskusi ya. Mengkomunikasikan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir atau hari kiamat dengan tepat. Itu materi kita pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian ada yang sudah ingat materi kita sebelumnya, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi selanjutnya atau mempelajari pagi hari ini? Tentang apa? Pak Depen, apa tuh materi kita selanjutnya atau yang kemarin Pak? Yang sebelumnya Pak, yang sebelumnya. Oh, kemarin yang besok enggak tahu saya Pak. Enggak baca. Yang kemarin kita membahas tentang iya Pak, Asmaul Husna. Tolong pembelajaran kita yang kemarin itu dipelajari
hari itu ada ujiannya, ada ulangannya ya, ada ulangannya nanti supaya nilainya bagus dipelajari tentang Asmaul Husna itu ya, semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak supaya relax nanti kita pembelajarannya apa ya yang akan kita pelajari itu tahu, garis besarnya tahu. Kira-kira pernah aku semua itu kalau di tetangganya ada yang meninggal pernah enggak takziah atau apa itu? Pernah enggak? Pernah, Pak. Saya, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Berarti pernah. Muharis takut enggak ini kalau meninggal? Ya, kadang-kadang takut, kadang-kadang enggak, Pak. Karena kematian itu adalah pasti, maka jangan takut ya. Kalau ada tetangganya yang meninggal dunia ya tetap kita menunjukkan bahwasanya kita juga itu akan mati ya, sama seperti itu. Dan yakin enggak kalau kita itu akan hidup selamanya? Enggak lah, Pak. Enggak, Pak. Pasti mati kan? Nah, maka dari yang meninggal dunia maka kita harus takziah. Kemudian pada pagi hari ini ya itu langsung pada materi kita yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian hari kiamat atau hari akhir. Itu ada PowerPoint yang di depan itu silakan Anda cermati ya tentang pengertian hari akhir bisa dibaca Pak, bisa dibaca sama Muharis, dibaca coba itu. Hari akhir itu apa pengertiannya itu? Yang di sini, Pak. Ya. Yang dibaca, Pak. Ya, Pak. Yang di Saya depan baca kita ya, tampilkan Pak. di depan ini. Hari akhir atau hari kiamat yaitu suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total yang ditandai dengan ditiupkannya sangkakat Israfil dan seluruh makhluk akan binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Paham, Pak? Paham? Semuanya paham? Jubardi paham? Yanti paham? Paham, Pak. Nah, saya harapkan dengan membaca itu kita membaca juga mencermati. Kemudian kita masukkan ke dalam hati supaya apa yang kita baca itu dapat kita pahami. Ya, intinya hari akhir atau hari kiamat itu sesuai dengan yang kalian baca, bahwasanya alam semesta ini pada hari kiamat itu akan dihancurkan oleh Allah yang ditandai dengan ditiupkannya oleh malaikat siapa? Malaikat siapa yang meniup sangkakala itu? Trapis. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang pengertian hari kiamat. Tentunya hari kiamat itu juga ada nama-nama hari kiamat. Ya, ada yang tahu nama-nama hari kiamat? Yaumul Hisab, Pak. Kira-kira Ada, Pak. ada yang tahu? Belum tahu? Akhir. Nah ini ya Bapak tampilkan di depan nama-nama hari kiamat. Silakan dibaca. DPN dibaca bisa dibaca coba. Ya, Pak. Ya, nama-nama hari akhir. Yaumul Ya. Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh. Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Ya. Ayatnya yaitu ya ada ayatnya kan. Nah, tentang hari akhir atau hari kiamat nanti tolong dihafalkan anak-anak semua ya, dihafalkan. Nanti selanjutnya nanti saya suruh untuk menghafalkan dan artinya. Kalau kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat, itu juga ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda
besar. Ya, kecil ada juga tanda besar. Nah, di sini dikelompokkannya. Ya, ini ada tanda-tanda kecil. Tolong dibaca. Yanti dibaca. Yanti baca. Ya Pak, lanjut dulu. Tanda kecil. Yang pertama adalah ilmu agama dicabut. Semakin sedikitnya orang yang memahami ilmu agama. Yang kedua, laki-laki mirip perempuan. Perempuan mirip laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, semakin banyak kemaksiatan. Kemudian lagi orang kaya diagung-agungkan daripada orang yang berilmu. Selanjutnya, gibah dan gosip menjadi umum dalam masyarakat. Seterusnya, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang terakhir, waktu berjalan terasa cepat. Itu Pak. Itu beberapa tanda-tanda kecil ya. Tolong nanti itu dipahami, dicatat di rumah. Nah, itu dipahami tanda-tanda kecil itu seperti itu. Nah, kalau ada tanda kecil, pasti ada tanda-tanda yang besar, ya kan? Ada yang tahu kira-kira sebelum Bapak tampilkan tanda-tanda besar, ada yang tahu kira tanda besar apa saja? Kematian, Pak. Tanda toh kiamat kecil itu kematian. Kalau tanda-tanda besar contohnya, ada yang tahu? Bumi ini dihancurkan, Pak. Sebelum bumi Dajjal, dihancurkan, turunnya itu loh Oh, yang Dajjal, Pak. itu salah satunya. Dajjal. Ada lagi itu Ya. Juju sama Jud itu apa namanya itu? Pengadu domba seperti Pak Muaris kemarin, Pak. Diadu dombanya kawannya. Nah, itulah. Jadi ya Haris ya, jangan sampai mengadu domba. Itu ada turun Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian mataharinya bagaimana kalau mau kiamat? Mataharinya besar. Matahari barat. Sebelah barat. Oh, di sebelah barat. Ya, betul sekali. Jubardi pandai ini ternyata ini. Dari matahari dari sebelah barat menuju ke sebelah timur. Jadi kalau matahari timur ini itu sudah merupakan tanda-tanda yang besar, ya. Termasuk juga nanti Nabi Isa diapakan? Diturunkan. Dihidupkan lagi, Pak. Diturunkan lagi. Juga merupakan tanda-tanda yang besar. Nah, ini tanda-tanda yang besar. Allah menurunkan kabut tipis. Nah, itu kemudian munculnya Dajjal itu. Ini Bapak punya kertas ya, kertas lembar tugas kelompok ya. Ini ada gambarnya, dilihat ya. Ada gambarnya, kemudian yang bawah ini ada lembar kerja untuk kelompok. Nah, ini dikerjakan di bawah ini, nanti yang terakhir kita simpulkan tentang gambar ini supaya anak-anak punya pengetahuan juga tentang jeli tentang gambar ya. Ini kepada ketua kelompoknya ya, yang kelompok 1 Depen ya, ini silakan diambil ya depan. Kelompok 2 nanti ini Muharis ya, nanti diambil depan ya, ini diambil. Kemudian yang ketiga ini kepada Jubardi ya, nanti dikerjakan secara kelompok ya. Tugasnya ngapain itu, Pak? Oke, sudah dikerjakan semua anak-anak? Enggak, tadi tugasnya ngapain, Pak? Disuruh apa, Pak? Nah, ini kan menyimpulkan gambar ini apa? Yang pertama ini ada gambar, gambar yaitu gambar orang yang sedang meninggal. Atau yang kedua ini juga sama, ini ada orang meninggal dunia di bawah pakai apa namanya ini? Pakai keranda. Ini kalau tidak salah ini proses meninggalnya almarhum Presiden Indonesia dulu, siapa Abdul Rahman Wahid ini kalau tidak salah yang Bapak ambil. Nanti kalian semua simpulkan apa yang ada dalam gambar ini dalam kerja kelompok ya. Ya, Pak. Sudah simpulkan? Nanti setelah akhir nanti dikumpulkan ya, nanti kita simpulkan bersama-sama apa isi dari tugas kalian ya. Kiranya sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Sambil mengerjakan itu salah satu orang akan juga mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa saja hikmahnya? Yaitu yang pertama, memperkuat apa itu? Keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Puasa. Yang kedua,
hati terdorong untuk selalu taat kepada bertakwa kepada Allah. Kalau kita dekat mempelajari tentang hari kiamat, otomatis kita kan dekat dengan kematian. Maka kita juga harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah supaya apa? Kalau kita nanti meninggal, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selalu berbuat baik namun berada. Selanjutnya, mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang baik di dunia dan akhirat. Itu hikmah kita. Nah, tolong tugasnya dikumpulkan tadi yang Bapak. Ya, udah ya. Ya, terima kasih. Ini tadi tugas ketuanya tadi dari Muharis sudah mengumpulkan, kemudian Depen juga kan, Jubari sudah mengumpulkan. Oh, pandai-pandai semua ini, diisi semua ini tugasnya ini. Memang pandai-pandai nah Bapak ini semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum diakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya, anak-anakku semua, pagi setengah siang ini ya. Kita refreshing dulu. Refreshingnya kita bisa berdiri semua ya, berdiri. Tangan kita tarik ke atas gini. Supaya apa? Relax ya, relax. Kita napas. Keluarkan. Satu kali lagi. Tarik napas, kita lepaskan. Nah, itu merupakan ice breaking atau ya intermezzo lah supaya kita fresh kembali, relax kembali. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum Bapak akhiri ini ada menyampaikan kira-kira pada pagi hari ini, yaitu apa saja coba disimpulkan materi kita. Ada yang menyimpulkan? Coba. Anak-anak semua ada yang menyimpulkan? Coba siapa yang menyimpulkan? Ya Pak. Ya, coba. Depen Pak. Dia tadi kayaknya merhatikan betul Pak. Oh iya, Depen ini pandai nih memang ini. Dia juara 1 di kelas, coba. Bahwasanya yang saya tangkap bahwasanya dari materi kita hari ini Pak, bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi Pak. Ya. Dan tidak bisa kita elakkan sedikit pun. Tahun kita akan menghadapi yang namanya hari akhir Pak, baik itu pada diri sendiri ataupun alam semesta ini. Jadi banyak-banyak kita Allah Pak. Mungkin itu yang saya tangkap. Berarti setelah kita mempelajari ini yang paling penting yaitu efek tindakannya, yaitu kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Oke. Dan Bapak sangat senang sekali. Bagaimana belajar kita pada pagi hari ini? Senang enggak? Nah, ya, oke. Kemudian penugasan selanjutnya nanti bisa dicatat nih, direfleksikan, kemudian materi kita selanjutnya selain nanti mengumpulkan refleksi tugas ini, kemudian nanti tugas selanjutnya yaitu tentang indahnya berperilaku terpuji. Misalkan nanti cara bertetangga itu bagaimana, hubungan dengan tetangga bagaimana, itu nanti materi kita selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.